Setelah dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto meluncurkan sebuah pernyataan yang tegas dan berani dalam pidato perdananya. Hal ini menunjukkan bahwa beliau sangat optimis untuk membawa Indonesia menjadi lebih berdaulat dan sejahtera. Dalam pidato tersebut, terdapat beberapa poin penting yang bisa kita ambil. Lalu, bagaimana ceritanya? Tonton sampai habis agar Anda tidak gagal paham dengan apa yang kita sajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Setelah dinyatakan sebagai Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto memberikan pidato perdana dengan penuh semangat dan harapan bagi masa depan bangsa. Dalam suasana yang hikmat, beliau mengungkapkan bahwa komitmennya untuk memimpin bangsa ini penuh tanggung jawab dan akan mengerahkan seluruh kekuatan jiwa dan raga demi kepentingan bangsa dan rakyat, serta akan menghadirkan perubahan yang nyata bagi rakyat Indonesia. Dalam pidato tersebut, beliau menyampaikan beberapa poin penting yang menjadi landasan bagi setiap langkah pemerintahannya. Mari kita telusuri poin-poin tersebut lebih dalam. Inilah 7 pernyataan pidato Prabowo Subianto usai dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia. Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto membuka pidatonya dengan pernyataan yang sangat tegas bahwa kepentingan rakyat Indonesia adalah hal yang utama. Saya di sini untuk melayani rakyat, bukan untuk dilayani, ujarnya dengan penuh keyakinan. Beliau juga akan selalu mendengarkan suara rakyat dan memastikan bahwa semua keputusan pemerintah mencerminkan kebutuhan dan harapan masyarakat. Kami akan mengutamakan kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia di atas segala kepentingan, di atas segala golongan, dan apalagi kepentingan pribadi kami, ujarnya dengan tegas. Dalam pandangannya, setiap kebijakan yang diambil haruslah berpihak kepada rakyat dan membawa manfaat langsung bagi mereka. Bapak Prabowo Subianto menggarisbawahi pentingnya memperkuat sektor pertanian agar Indonesia tidak lagi bergantung pada impor bahan makanan. Kita harus memproduksi pangan secara mandiri untuk memastikan ketahanan makanan bagi seluruh rakyat, ujarnya. Dengan memperkenalkan teknologi pertanian yang modern, maka dapat memberikan pelatihan kepada petani untuk meningkatkan hasil panennya. Dan dengan irigasi yang sangat efisien, juga dapat mempermudah akses petani terhadap pasar. Dengan pengembangan energi, kita dapat mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, serta kita bisa beralih dengan memanfaatkan sumber energi yang terbarukan seperti tenaga angin, surya, dan biomasa. Dengan komitmen yang kuat dan langkah-langkah yang strategis, Bapak Prabowo optimis bahwa swasembada pangan dan energi dapat dicapai dalam 4-5 tahun ke depan demi kesejahteraan rakyat dan kemandirian nasional. Rencana Bapak Prabowo Subianto selanjutnya adalah akan mengubah skema subsidi agar lebih tepat sasaran dengan cara memberikan subsidi bukan lagi pada bentuk barang, melainkan subsidi akan diarahkan langsung kepada masyarakat dalam bentuk bantuan tunai. Tujuan dari kebijakan ini adalah agar subsidi lebih banyak dinikmati oleh golongan yang benar-benar membutuhkan, bukan oleh masyarakat yang sebenarnya mampu secara finansial. Untuk mendukung skema ini, pemerintah akan memanfaatkan jaringan perusahaan milik negara seperti BRI, BNI, Pos Indonesia, dan PLN yang memiliki akses hingga ke desa-desa, sehingga distribusi bantuan tunai diharapkan bisa lebih efektif.
Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini juga menegaskan dukungannya terhadap perjuangan rakyat Palestina. Beliau menyatakan bahwa Indonesia berkomitmen untuk membantu keluarga Palestina yang terdampak konflik. Pemerintah Indonesia juga telah mengirimkan tenaga medis, termasuk dokter dan perawat. Selain itu, Prabowo menyebutkan bahwa Indonesia siap menambah bantuan, termasuk evakuasi bagi korban, terutama anak-anak yang mengalami trauma akibat perang. Dalam konteks hubungan internasional, Bapak Prabowo menekankan prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif, tidak berafiliasi dengan aliansi militer manapun, dan selalu mendukung perdamaian dunia. Dalam kondisi ini menunjukkan bahwa komitmen Indonesia bertindak sebagai negara sahabat dan penengah yang adil dalam isu kemanusiaan internasional, termasuk mendukung kemerdekaan Palestina. Bapak Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk memberantas korupsi tanpa toleransi dalam upaya menciptakan pemerintahan yang lebih bersih. Dalam pernyataannya, beliau mendukung transparansi dengan mewajibkan pelaporan harta kekayaan pejabat publik melalui laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Selain itu, Bapak Prabowo juga menyatakan bahwa pejabat yang gagal melaporkan atau melaporkan secara tidak jujur harus menerima sanksi yang tegas. Yudi Purnomo, seorang mantan penyidik KPK, berpendapat bahwa pemerintahan yang akan datang nanti perlu bergerak cepat dalam pemberantasan korupsi. Hal penting pertama yang mesti dilakukan pemerintahan adalah mengutamakan syarat integritas tinggi, rekam jejak yang bersih, dan anti korupsi dalam perekrutan menteri, kepala badan, dan jabatan eksekutif lain. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo Subianto menyoroti akan pentingnya kualitas demokrasi Indonesia. Beliau menekankan bahwa demokrasi harus dilandasi oleh rasa tanggung jawab dari semua pihak. Menurutnya, demokrasi yang sehat tidak boleh menjadi ajang untuk saling menghasut atau memecah belah, melainkan menjadi wadah untuk menjaga keharmonisan dan ketertiban di antara berbagai golongan masyarakat. Beliau menyerukan agar masyarakat, termasuk kalangan politik, media, dan tokoh-tokoh sosial, berperan secara konstruktif demi menjaga kualitas demokrasi di Indonesia. Prabowo Subianto juga menekankan bahwa dalam demokrasi yang maju, partisipasi dan kebebasan harus dibarengi dengan kedewasaan dalam menyampaikan aspirasi. Bapak Prabowo Subianto berkomitmen untuk memperkuat sektor pertahanan dan keamanan Indonesia dengan berbagai langkah strategis. Salah satu upayanya adalah dengan mengembangkan industri pertahanan lokal agar Indonesia lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan persenjataan militer, sekaligus mengurangi risiko dari ketergantungan pada negara lain. Beliau juga memprioritaskan penguatan pertahanan dalam bidang keamanan cyber. Hal ini bertujuan untuk melindungi Indonesia dari ancaman digital yang semakin kompleks. Program ini melibatkan pengembangan satuan siber yang telah terlatih agar mampu meningkatkan kemampuan pertahanan Indonesia terhadap berbagai ancaman cyber global. Dengan semangat yang membara dan komitmen yang kuat, Bapak Prabowo siap menghadapi tantangan yang ada di depan dan selalu bekerja keras untuk mencapai cita-cita bersama. Beliau juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersatu dan bergerak maju demi Indonesia yang lebih baik di masa depan. Itulah 7 pernyataan pidato Prabowo Subianto usai dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia. Peramal dalam negeri dan dunia pun juga sudah meramalkan hal ini. Jika itu semua terlaksana dengan baik, maka Indonesia akan menjadi negara yang tiada tanding. Tentu kita semua berharap kepada Bapak Presiden untuk kemajuan negara ini agar pemerataan terlaksana dengan sebaik-baiknya. Demikian info yang bisa saya sampaikan. Apabila masih terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika Anda punya pemikiran lain, berikan pendapat Anda di kolom komentar.
Untuk Anda yang tertarik dengan video lainnya, silahkan tonton dan nikmati videonya hanya di GOP Production, pastinya lengkap. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.